Sudah bisa baca kan? Bantu kakak baca. Kejadian 36 keturunan Esau ayat 8. Maka menetaplah Esau di pegunungan Seir. Esau itulah Edom. Siapakah dia Edom? Esau. Baik, Edom artinya Esau. Di sini Obadya bernubuatan bahwa kehancuran itu akan datang kepada bangsa Edom. Bangsa Edom ini adalah keturunan dari Esau. Mereka sombong terhadap Israel. Siapakah Israel itu? Israel itu adalah Yakub. Israel itu adalah Yakub. Itu dia ada di Kejadian 35 ayat 10. Itu ada di situ bahwa Israel itu Yakub itu bergantikan nama menjadi Israel. Jadi adik-adik saya kasih dalam umat Yesus Kristus. Edom artinya Esau. Israel artinya Yakub. Yakub sama Esau ini mereka berdua adalah saudara. Tetapi apa yang terjadi di sini adik-adik? Bangsa Edom ini mereka sangat sombong. Mereka sombong terhadap bangsa Israel. Pada saat itu pembuangan di Babel bangsa Kasdim ini mereka keluar. Mereka menghancurkan Yerusalem. Pada saat kehancuran Yerusalem itu, bangsa Edom itu mereka menempati, mereka tinggal tempat mereka itu di tempat ketinggian. Makanya karena mereka ada di tempat yang tinggi, mereka melihat orang-orang yang di bawah itu semua rendah. Makanya mereka merasa mereka lebih sombong. Karena mereka tidak orang yang paling tinggi. Itu adalah bangsa Edom. Kenapa mereka benci kepada bangsa Edom? Bangsa Edom kenapa benci kepada saudaranya mereka Israel? Yang pertama, pada saat pembuangan dari bangsa Israel keluar dari Mesir ke Kanaan, dalam perjalanan mereka harus melewati tempat Edom mereka menetap di Seir, atau bangsa Edom menetap di Seir, pegunungan Seir. Jadi mereka harus melewati pegunungan itu. Pada saat itu bangsa Edom tidak mengizinkan. Mereka bilang tidak bisa bangsa Israel ini keluar melewati ini, mereka harus keluar. Yang pertama mereka tidak mengizinkan bangsa Israel keluar. Yang kedua, pada saat mereka serbu bangsa Kasdim, mereka menyerbu bangsa Israel. Bangsa Israel ini mereka menempati di Yerusalem. Pada saat mereka tinggal, bangsa Edom ini mereka melihat dari ketinggian mereka melihat ke bawah. Wah, bangsa Kasdim ini mereka melihat Israel ini mereka diserbu. Tetapi apa yang mereka lakukan? Saudara mereka tidak membantu, mereka tidak menolong mereka. Mereka melihat saudara-saudara mereka itu dapat ditindas, dapat disiksa, dapat dihancurkan rumah mereka. Tetapi bangsa Edom mereka dari ketinggian mereka tinggal tenang dan mereka hanya melihat ke bawah. Mereka tidak membantu apa-apa, tidak menolong apa-apa. Itu bangsa Edom. Itu yang kedua yang mereka lakukan terhadap bangsa Israel. Yang ketiga, bangsa Israel, bangsa Kasdim ini dalam penderitaan yang mereka alami di Yerusalem, bangsa Kasdim ini mereka masuk merampas orang-orang Israel punya barang apa semua. Orang-orang Edom ini mereka kesempatan untuk mereka mengambil lagi barang-barangnya saudara-saudara mereka. Mereka merebut lagi saudara-saudaranya mereka. Jadi bangsa Edom ini mereka musuh dengan Israel. Padahal mereka ini satu ibu satu bapak. Dari Abraham yang Sarah memperanakan Ishak sama Ribka memperanakan Yakub dan Esau. Tetapi permusuhan itu muncul karena hak keseluruhan. Dari situ permusuhan itu muncul sampai Esau disebut Edom dan Yakub disebut Israel. Tetapi permusuhan itu ada terus
Kristus. Dari kitab Obadya ini ada beberapa hal yang kita belajar dari kitab Obadya ini. Iya, dari kitab Obadya ada beberapa hal yang kita belajar, yaitu sikap sombong. Di sini adik-adik, sikap sombong sama seperti Edom atau Esau yang keras atau tidak mau menolong, atau dia sombong terhadap saudaranya sendiri, yaitu bangsa Israel. Jadi adik-adik, tidak boleh kita memandang rendah orang lain, ya. Sama seperti bangsa Edom, dia memandang rendah saudaranya sendiri, yaitu Israel. Itu adalah bangsa Edom. Yang pertama adalah mereka merasa sombong karena kedudukan mereka ada di ketinggian. Jadi mereka merasa saya ini lebih hebat. Kadang-kadang kita anak-anak sekolah minggu, kami pengasuh-pengasuh juga, kami kadang seperti begini. Kami merasa sombong. Sengaja dan tidak sengaja itu ada pada kami juga. Dan kesombongan ini adalah yang Tuhan benci, karena kesombongan inilah iblis dari surga, Lucifer itu dilemparkan ke bumi karena kesombongan ini. Jadi adik-adik yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita belajar dari bangsa Edom. Tapi daripada kisah Obadya ini, daripada kisah cerita Obadya ini, akhirnya punya kesimpulannya itu bangsa Edom, tempat tinggal bangsa Edom itu diduduki oleh orang Yerusalem, orang Israel itu. Itu akhir dari kisah cerita dari Obadya ini. Jadi adik-adik yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini Obadya mengajar kita bahwa kita jangan memandang rendah orang lain, kita jangan sombong terhadap orang lain, karena kami tahu bahwa kita orang-orang Papua ini, kami punya surga itu ada yang tahu lah, kita punya surga ada di mana? Ada di telapak kaki ini bukan. Kami orang-orang Papua itu kami punya surga itu ada di telinga. Seketika kami dipuji atau kami dibilang kok hebat, kok begini, saat itulah kesombongan kita mulai muncul. Itu benar, ya. Kadang-kadang sengaja dan tidak sengaja itu kesombongan, ya. Satu dosa yang Tuhan benci ini adalah kesombongan. Tetapi kesombongan itu ada pada kita, terutama kita orang Papua. Kita tuh butuh dipuji. Kok hebat, ya. Kok tadi begini, kok hebat, ya. Itu mulai muncul. Tadi dia bilang saya begini, dia bilang saya begitu. Akhirnya dia merasa dia lebih hebat. Saat itu dia berdosa atau tidak? Dia berdosa lah. Ketika itu juga kalau dia muncul, dia punya rasa kesombongan, dia memandang orang lain itu rendah. Kedudukan saya lebih tinggi kok, saya ini DPR kok, saya ini pengasuh kok, saya ini ketua komisi parpol, di bawah itu masih kecil-kecil, tidak ada apa-apanya. Saya ini pintar bicara, saya ini hebat. Nah, itu kan memandang orang lain tidak bisa, hanya dia yang hebat. Seketika dia berpikir seperti itu, kesombongan itu sudah mulai muncul dalam hatinya. Hal itu yang Tuhan tidak mau, karena sifat itu yang dimiliki oleh iblis. Seketika iblis itu saat itu dia mau menyembah Tuhan Allah dalam Lucifer itu dia dalam surga, tetapi seketika dia mau menyembah dia bersama dengan Allah atau dalam kedudukan Allah, dia merasa dia sombong. Jadi karena kesombongan itulah dia dibuang ke dalam dunia ini. Jadi itu yang kadang-kadang kita tidak mau sifat ini yang kita miliki, tapi sengaja dan tidak sengaja sifat itu kita ambil masih ada. Dan itu sering ada pada kami. Dan selalu kami berkata bahwa kami manusia. Orang yang sudah tahu dosa, tetapi dia masih melakukan, dia suap-suap atau dia orang yang tidak tahu bahwa kalau dia melakukan tidak apa-apa. Tapi kita yang tahu firman Tuhan, baru kita melakukan, wah itu lebih sadis lagi. Iya, baik, terima kasih. Mungkin kami belajar dari kisah Edom dan Israel ini, kami tidak boleh memiliki sikap yang sombong. Walaupun itu kadang-kala ada dalam hati kita, tetapi kami bisa merasa bahwa seketika hal itu muncul dalam kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh memandang orang lain itu rendah. Kita tidak boleh memandang orang lain itu tidak ada apa-apanya. Tetapi di mata Tuhan kita semua sama. Jangan sampai dengan kita punya kedudukan yang sekarang dunia lagi heboh dengan Los Angeles yang sekarang saat ini terbakar.
Hollywood mereka yang orang-orang hebat-hebat, artis-artis hebat-hebat yang mereka mempunyai semua uang triliunan, mereka mempunyai rumah yang mewah-mewah. Tetapi apa yang terjadi? Mereka bercari itu bukan 1-2 hari, bertahun-tahun sampai 50 tahun. Tetapi satu hari yang bisa itu ludes, habis, tidak ada lagi. Makanya apa yang kita mau sombongkan di dunia ini? Tidak ada. Tidak ada yang kita perlu sombongkan. Kita ini semua sama. Semua ujung-ujungnya kita ada sini semua menuju pada kematian. Kita menuju pada kematian dan kita akan, kalau kita mati dalam kebenaran tidak apa-apa. Tapi kalau kita mati seketika kita tidak tahu firman Tuhan, kalau kita meninggal, itu yang jadi bahaya, celaka. Kita walaupun kita aktif dalam dalam pelayanan, kita ini itu, tapi motivasi kita kalau hanya untuk menunjukkan saya ini hebat, saya ini mampu, saya ini bisa, percuma, kosong. Kita datang kosong, kita pulang dengan kosong. Jadi kita belajar dari kisah Obadya ini, ada satu sifat yang dibenci oleh Tuhan, yaitu sifat kesombongan. Sifat kesombongan ya, adik-adik semua. Kitab Obadya ini mungkin sering dengar, tetapi di sini saya tidak menjelaskan, saya hanya baca secara garis besarnya saja tentang kisah bangsa Edom dengan bangsa Israel yang permusuhan antara kakak beradik atau kembar yang Esau dan Yakub ini. Permusuhan itu terjadi dari semuanya, daripada kesombongan